ini bakal menampilkan hasil kerja kami selama ini. Jadi Online Story merupakan program siaran digital berbasis animasi visual storytelling yang mengangkat isu sosial Aceh. Sebenarnya kami bukan hanya mengangkat isu-isu Aceh, tapi khusus episode perdana ini saya mendapatkan bimbingan dari Pak Ilham selaku dosen pembimbing. Beliau menyarankan untuk mengangkat isu politik, polemik JKA dan kenapa Aceh miskin. Jadi saya selaku host dan saya selaku voice over dan saya selaku session juga dan saya Kian Sukinadra sebagai animator. Jadi kita langsung lihat hasil kerja kami selama ini. Kadang isi kepala kita tuh kayak garis kusut ini, semrawut, nggak jelas arahnya kemana. Tapi percaya deh, kalau kita telaten mengurainya satu persatu, garis yang kusut ini bisa jadi ide yang terang benderang. Halo Sobat LS, selamat datang di Online Story pada episode perdana ini. Saya tanpa Redo Amna akan menemani Sobat LS pada pembahasan kali ini. Kami dari tim LJNI akan mengangkat dua isu yang sempat menjadi perhatian bagi rakyat Aceh dalam beberapa waktu terakhir ini. Topik pertama adalah Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA yang sempat memicu perdebatan di tengah masyarakat. Kemudian topik kedua mengenai kemiskinan di Aceh yang masih tergolong tinggi berdasarkan data statistik, meskipun daerah ini memiliki dana anatomi yang cukup besar. Seluruh pembahasan akan kami sajikan pada visual bergaris yang lebih sederhana, informatif, dan mudah dipahami. Di balik layar ada tim kreativitas kami, yaitu Jihad, Ria, dan juga Nela, yang telah menyiapkan visual dan materi pada episode perdana ini. Nah, sebelum masuk di pembahasan utama, mari kita mengenal Aceh secara singkat terlebih dahulu. Aceh merupakan provinsi yang terletak di bagian paling barat Indonesia, tepatnya di ujung utara Pulau Sumatera. Provinsi ini memiliki status otonomi khusus yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Melalui status tersebut, Aceh memiliki kewenangan khusus yang tidak dimiliki oleh sebagian besar dalam provinsi di Indonesia, termasuk dalam pengolahan dana otonomi khusus dan pelaksanaan kebijakan daerah. Selain itu, Aceh juga terkenal memiliki sejarah terpanjang dalam perkembangan Islam ke Nusantara, sehingga nilai-nilai keagamaan yang cukup melekat dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu contohnya dapat dilihat pada kehidupan sosialisasi masyarakat yang dapat menyesuaikan waktu ibadah serta berbagai aturan daerah yang berkaitan dengan keagamaan. Nah, Sobat WLS, setelah kita mengenal pembahasan Aceh secara singkat, mari kita masuk ke pembahasan utama. Pada segmen berikutnya, Nela dan Ria akan mengajak kita memahami dua isu yang sempat menjadi perhatian masyarakat Aceh, yaitu polemik Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA, serta mengenai kemiskinan di Aceh berdasarkan data statistik terbaru. Melalui visualisasi cerita bergaris,
Pembahasan ini akan disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. Mari kita simak bersama-sama. Hai Sobat OLS, terima kasih sebelumnya kepada Intan selaku host di sini. Kemudian juga ada kami berdua yaitu aku, Zaria, dan Naila sebagai voice over dalam membahas topik ini. Ada juga nih Jihan selaku animator. Nah, di segmen ini kita bakal membahas dua topik yang sebenarnya saling berkaitan di Aceh. Topik pertama tentang JKA atau Jaminan Kesehatan Aceh. Dan topik kedua, kenapa angka kemiskinan di Aceh masih tergolong tinggi? Meskipun daerah ini punya dana otonomi khusus yang lumayan besar. Nah, biar lebih gampang dipahami, yuk kita bahas satu persatu. Soalan pertama, belakangan ini Aceh sempat ramai membahas tentang JKA atau Jaminan Kesehatan Aceh. JKA itu apa sih? JKA adalah program berobat gratis milik pemerintah Aceh yang sudah berjalan sejak lama. Program ini didukung oleh Dana Otonomi Khusus Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Sederhananya, masyarakat Aceh cukup membawa KTP atau kartu keluarga untuk mendapatkan layanan kesehatan. Namun, situasi mulai berubah saat pemerintah mengeluarkan Pergub Nomor 2 Tahun 2026. Dalam aturan baru itu, layanan JKA mulai dibatasi berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat atau yang disebut desil. Artinya, tidak semua warga bisa mendapatkan layanan gratis seperti sebelumnya. Masalahnya, banyak masyarakat merasa data penerima bantuan belum sepenuhnya akurat. Ada warga yang kondisi ekonominya kurang mampu tapi justru tidak masuk dalam data penerima bantuan. Sementara di sisi lain, ada juga masyarakat yang dinilai lebih mampu tetapi masih terdaftar sebagai penerima. Bayangin deh, misalnya ada contoh kasus, ketika seseorang sedang sakit dan berharap bisa berobat menggunakan JKA, ternyata namanya tidak terdaftar masuk dalam data penerima bantuan, dikarenakan hanya diprioritaskan kepada seseorang dengan desil 1-6. Sedangkan desil 7 ke atas sudah diarahkan berobat mandiri. Dan situasi inilah yang kemudian memicu protes dari masyarakat dan mahasiswa di berbagai daerah di Aceh. Gerakan demonstrasi ini dikenal dengan nama Aliansi Rakyat Aceh atau ARA yang menyuarakan kritik terhadap kebijakan tersebut di kantor Gubernur Aceh. Gerakan ini melambangkan perjuangan aspirasi masyarakat serta bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah daerah. Setelah melalui berbagai aksi dan tuntutan masyarakat, akhirnya pada 18 Mei 2026, pemerintah Aceh menyatakan pencabutan pergub tersebut, sehingga layanan JKA kembali bisa digunakan masyarakat hanya dengan syarat KTP atau KK. Nah, dari polemik JKA sebelumnya, muncul tuh pertanyaan yang masih berkaitan satu sama lain, yaitu mengenai jikalau Aceh punya dana triliunan rupiah yang kemudian didukung melalui dana otonomi khusus, kenapa angka kemiskinan di Aceh masih relatif tinggi? Berdasarkan data resmi BPS Aceh, per September 2025, angka kemiskinan Aceh memang turun menjadi 12,22%. Tapi, walaupun menurun, angka itu masih termasuk yang tinggi di Pulau Sumatera. Lalu kenapa bisa begitu? Ternyata ada beberapa penyebab yang saling berkaitan. Yang pertama, biaya hidup di Aceh masih cukup tinggi, terutama kebutuhan makanan. Menurut data BPS, pengeluaran makanan menjadi faktor terbesar dalam perhitungan garis kemiskinan di Aceh, yaitu mencapai 76,56%. Sederhananya begini. Kalau harga beras, cabai, telur, dan kebutuhan pokok terus mahal, maka masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang hanya untuk membeli makanan sehari-hari. Apalagi, sebagian bahan pangan di Aceh masih didatangkan dari luar daerah. Sehingga biaya distribusi membuat harga barang jadi lebih tinggi. Akibatnya, masyarakat dengan penghasilan pas-pasan jadi lebih mudah masuk kategori miskin secara statistik. Poin kedua, lapangan kerja formal di Aceh masih terbatas. Apa itu lapangan kerja formal?
Lapangan kerja formal adalah lingkungan atau instansi tempat seseorang bekerja yang memiliki struktur organisasi resmi, perbedaan hukum, serta terikat oleh perjanjian kerja, aturan, dan sistem yang jelas. Pekerjaan di sektor ini biasanya memberikan pendapat tetap dan jaminan sosial. Namun singkatnya, di Aceh, industri besar dan investasi swasta di Aceh masih belum terlalu banyak berkembang. Karena itu, banyak masyarakat yang akhirnya bekerja di sektor informal, seperti bertani, berdagang kecil, atau pekerjaan harian yang pendapatannya tidak tetap. Ibaratnya, pekerjaan yang ditekuni rata-rata warga tidak bisa menjamin pendapatan harian yang tetap. Contohnya nih, kalau harga hasil panen turun atau cuaca lagi buruk, pendapatan masyarakat bisa langsung ikut turun juga. Karena ini akan menghambat siklus pekerjaan. Kemudian, poin ketiga, penggunaan anggaran daerah dinilai belum sepenuhnya fokus ke sektor produktif jangka panjang. Maksudnya, bisa dikatakan jika dana otsus dan APBN memang besar. Padahal, banyak pihak menilai anggaran tersebut juga perlu lebih difokuskan untuk membangun industri, membuka lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Karena kalau pengelolaan anggaran belum berjalan maksimal, pembangunan daerah juga akan berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Tapi tantangannya adalah bagaimana anggaran itu dikelola dengan tepat dan benar-benar berdampak untuk masyarakat. Dalam kasus JKA, masyarakat ingin layanan kesehatan tetap bisa diakses secara mudah dan adil. Sementara di sisi lain, pemerintah juga perlu memastikan bantuan benar-benar tepat sasaran melalui data yang akurat dan transparan. Lalu, dalam persoalan kemiskinan, banyak pihak menilai Aceh perlu lebih fokus dalam membangun sektor produktif. Contohnya seperti 1. Memperkuat pertanian lokal, 2. Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah, 3. Membuka lapangan kerja baru, serta mendukung industri dan ekonomi kreatif masyarakat. Karena pada akhirnya bantuan sosial memang penting, tapi masyarakat juga membutuhkan pekerjaan dan ekonomi yang stabil agar bisa mandiri dalam jangka panjang. Demikian pembahasan kita pada episode perdana di One Line Story. Dari dua isu yang dibahas, kita dapat melihat bahwa tantangan yang dihadapi Aceh bukan hanya soal ketersediaan anggaran, dan bagaimana anggaran tersebut dapat dikelola secara tepat dan merata dan memberikan dampak berkelanjutan kepada masyarakat Aceh. Melalui pembahasan jaminan kesehatan Aceh dan kondisi Aceh, kita harus memahami bahwa setiap kebijakan publik memiliki tantangan dan dampaknya masing-masing yang perlu kita pahami secara matang. Semoga pembahasan yang telah kami sajikan dapat menambah wawasan dan sudut pandang baru bagi Sobat OLS. Saya Intan Faidatul Amna mewakili tim RJNI mengucapkan terima kasih atas perhatian Sobat OLS.